Salam sahabat, saudara, dan juga bagi yang baru pertama bertemu, salam kenal. Saya mengusahakan membagikan renungan baru saya setiap hari. Dari kabar baik yaitu Injil Kerajaan Allah yang sudah dinyatakan kepada kita oleh Allah melalui firman-Nya, sebagaimana yang sudah dicatat dalam kitab-kitab suci. Sekitar tahun 1992, pertama sekali saya diperkenalkan istilah renungan harian. Waktu itu, saya mendengar beberapa orang melakukan saat teduh dengan cara berdiam diri dan berdoa sambil membaca Alkitab. Tetapi tanpa sadar, saya sudah diajarkan cara merenungkan firman Tuhan dengan model membaca Alkitab setiap hari dan berdoa. Renungan dengan cara yang demikian juga diajarkan sebagai makanan rohani. Jadi, saya berusaha melakukannya. Tetapi keadaan itu tidak membuat saya nyaman untuk seterusnya karena saya melihat bahwa praktek-praktek renungan yang demikian adalah bentuk ritual yang diciptakan orang-orang yang mengejar kerohanian, dan tidak bisa dipungkiri bahwa cara demikian memberi kesempatan kepada kebanggaan diri ketika mampu melakukan lebih dari orang lain. Tetapi terus terang, sulit bagi saya menjelaskan kepada orang-orang di sekitar saya perihal kebenaran melalui renungan yang diajarkan dalam kitab suci. Karena saya melihat sepertinya hampir seluruh dunia sudah melakukan kebiasaan itu. Ratusan atau mungkin ribuan tahun, dan sudah ada aturan-aturan atau cara-cara bagaimana mencapai cara saat teduh atau renungan yang paling intim dengan Tuhan. Karena itu, saya ambil sikap dengan mulai membagikan kepada beberapa orang yang mau menyelidiki kitab suci tanpa takut karena intimidasi dari berbagai hukum, doktrin, dan opini sebelumnya akibat ajaran yang sudah mendarah daging itu. Nah, salah satu nas yang mengejutkan bagi teman-teman saya adalah perkataan Isa atau Yesus yang menyatakan maksud yang sebenarnya dari makanan rohani. Bukan membaca dan menghafal Alkitab sampai selesai, melainkan melakukan kehendak Allah sampai selesai. Sabda Isa kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Isa tidak pernah mengajarkan para pengikutnya melakukan renungan dengan pengertian makanan rohani, seperti yang dipahami banyak orang dewasa ini. Perkataan Isa itu tidak perlu banyak penafsiran dan opini. Sangat sederhana. Lakukan kehendak Allah dan selesaikan sampai akhir. Jadi fokusnya kepada kehendak Allah, bukan kepuasan batin. Dengan demikian, istilah dari renungan lama itu segera menjadi berubah kepada renungan baru. Renungan lama cepat usang dan sifat keintimannya hanya sementara. Itu sebabnya banyak orang yang melakukan renungan lama merasa dekat dengan Tuhan pada waktu-waktu tertentu saja. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Jika ya, sekarang saatnya memulai renungan baru. Temukan apa yang dilakukan pemazmur dan Maria ketika mereka melakukan renungan harian mereka. Pemazmur mengatakan demikian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tentang Maria dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apakah saudara berencana membaca seluruh Alkitab? Itu baik. Tetapi melakukan kehendak Allah, itu lebih tepat. Banyak orang yang tidak bisa menghafal seluruh ayat kitab suci. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, itu berkenan kepada Allah. Jadi sekali lagi saudara-saudara, temukan renungan baru saudara. Salam.